Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai business plan atau disebut juga dengan perencanaan bisnis. David H. Steins berpendapat bahwa seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha dengan baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegagalan. Namun, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu untuk menguji semua strategi menggunakan informasi dan menguji berbagai kebenaran pendapatnya, serta cukup pandai dalam mengenali kekurangan dirinya. Perencanaan suatu usaha merupakan suatu dokumen yang harus diterapkan oleh seorang bisnismen sebelum melaksanakan suatu bisnisnya. Setiap perencanaan bisnis tentu ada banyak elemen-elemen yang muncul di dalamnya. Berikut ada beberapa elemen-elemen yang ada di dalam perencanaan bisnis atau business plan. Elemen yang pertama yaitu ada elemen deskripsi bisnis, yaitu harus ada kejelasan bisnis. Yang kedua, produk barang dan jasa. Yang ketiga, analisis pasar atau disebut juga dengan rencana pemasaran. Yang keempat, rencana produksi. Dan yang kelima, analisis keuangan. Dari 5 elemen bisnis plan ini haruslah akurat, didesain, dan diolah sangat detail. Jadi, yang namanya bisnis plan yang baik itu adalah ketika mengukur sesuatu apabila dikaitkan dengan 5 elemen ini sangatlah detail untuk bisa dibaca dan dipahami. Membuat suatu bisnis plan memiliki tujuan untuk sesuatu yang akhirnya bisa diukur sebagai seorang bisnismen. Di antara tujuan yang lainnya adalah yang pertama, sebagai panduan seorang wirausaha dalam melakukan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kelemahan. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar atau disebut juga dengan pihak eksternal. Yang keempat, sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimilikinya. Ciri-ciri dari bisnis plan yang baik sehingga digunakan sebagai pedoman untuk mendasar rencana yang kita punya, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perencanaan bisnis itu dianggap baik ketika usahanya fokus pada visi, misi, tujuan, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua, memiliki rasionalitas dan faktual yang harus masuk akal, realistis, dan dapat dilakukan sesuai dengan fakta-fakta. Yang ketiga, perencanaan usaha itu harus dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan kondisi dan mampu memprediksi pada keadaan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, perencanaan usaha haruslah bersifat operasional, yaitu sederhana, mudah dilakukan, terperinci, jelas bagian pembagian, dan dapat dioperasionalkan, sehingga gampang untuk dieksekusi. Ada suatu pendapat dari Yusita. Dia mengemukakan beberapa manfaat dari pengelolaan usaha yang harusnya didasari berdasarkan perencanaan usaha. Dia berkata, yang pertama, rencana usaha itu seharusnya diletakkan baik ketika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausaha. Yang kedua, rencana usaha bisa dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga-lembaga atau berupa pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi ketika memang dibutuhkan oleh perusahaan. Bisnis plan ini bisa dijadikan sebagai fungsi perencanaan usaha bagi wirausahawan. Ada 3 fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan atau disebut juga dengan action plan. Yang kedua, sebagai peta jalan atau roadmap. Dan yang ketiga, sebagai alat penjualan. Ada 3 prinsip dalam membuat suatu bisnis plan.
yang harus dijadikan sebagai standar, yaitu yang pertama, bisnis plan itu harus bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, bisnis plan yang dibuat haruslah bersifat fleksibel dan realistis, atau disebut juga dengan masuk akal dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, bisnis plan itu haruslah mencakup seluruh kegiatan usaha yang kita punya. Demikian prinsip-prinsip dalam membuat suatu bisnis plan. Dan juga ada bagaimana cara menyusun bisnis plan secara lebih baik dengan sistematika yang jelas. Berikut bagaimana cara menyusun bisnis plan secara lebih baik dengan sistematika yang jelas tersebut. Yang pertama, ada ringkasan yang jelas, simple, sederhana, dan mudah untuk dimaknai secara cepat oleh investor dan akreditor, serta mempunyai daya tarik dan lebih menarik. Yang kedua, harus terurai dengan jelas deskripsi produk dari profil usaha yang kita punyai. Yang ketiga, ada analisis pasar atau disebut juga dengan market share yang dibuat. Artinya, analisis pasar ini digunakan sebagai untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ambil sebagai target market. Untuk itu, kita menentukan siapa segmen pasar yang menjadi target kita untuk menghitung besarnya peluang pasar yang dirangkul sebagai segmen tersebut. Yang keempat, menyusun perencanaan produksi untuk setiap periode yang jelas. Dan yang kelima, menyusun perencanaan keuangan. Maksudnya, hal ini merupakan langkah awal untuk menyusun perencanaan uang ini dengan menentukan kebutuhan dana, baik investasi aktiva tetap ataupun dana operasional sehari-hari dan perakiraan pendapatan yang diperoleh. Baiklah, demikian penyampaian materi dari saya mengenai bisnis plan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.